Bapa yang mengenal kami lebih dari kami kenal siapa diri kami. Bapa yang mengerti kami lebih daripada orang terdekat sekalipun. Malam yang indah kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat-sangat baik. Sebab hari ini banyak orang tidak Engkau izinkan sampai dengan malam ini. Bahkan hari ini. Tapi kalau kami masih ada sebagaimana kami ada karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tetapi juga kami bereskan diri dengan Tuhan sebelum kami bertemu Tuhan. Dan karena itu Bapa, terima kasih malam yang indah. Engkau asingkan kami sejenak dari kesibukan kami sejak dari tadi pagi, siang hingga sore. Untuk kami ada dalam hadirat-Mu seperti Maria meninggalkan segala kesibukan dan duduk di kaki Tuhan. Dan Engkau bilang Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Malam ini Tuhan seperti Maria kami mau duduk diam, mendengar apa yang Engkau mau katakan bagi kami. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firman-Mu itulah kehidupan kami. Firman-Mu itulah kekuatan kami. Karena itu Roh Kudus, mari siapkan hati kami menjadi hati yang siap untuk menerima apapun yang Tuhan mau sampaikan malam ini. Nasihatkah, tegurankah, perintah, ketetapan, peraturan. Dan biarlah kami mengerti, memahaminya, dan kami boleh melakukannya dalam hidup ini. Jauhkan kami dari berbagai-bagai cara-cara iblis yang menaburkan benih-benih ketersinggungan atau benih-benih tidak sejahtera. Tapi biarlah dengan sukacita kami menerima apapun yang Tuhan mau sampaikan malam ini. Urapi dan pakai hamba sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Tuhan izinkan hamba ada di sini, biarlah Tuhan saja yang memakai untuk berbicara dengan kami semua. Karena hamba juga butuh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk, Tuhan berkati. Adik-adik bisa kembali. Baik, salam semua. Salam sejahtera untuk kita. Mari kita langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil untuk kita dari kitab Bilangan 22. Bilangan 22. Mulai ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Memang agak panjang karena kita harus mengikuti alur cerita ini sehingga kita bisa tahu apa pesan Tuhan dari peristiwa ini atau kisah ini. Bilangan 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 saya akan baca untuk kita. Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab atau di layar yang ada. Demikian firman Tuhan. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanilah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri di jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekanlah dirinya pada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdiri pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan padamu sampai engkau memukul aku 3 kali?"
Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju pada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang kukatakan kepadamu, haruslah kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-32 menjadi pokok renungan kita malam ini. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jalan ini pada pemandanganku, ya, menuju kepada kebinasaan. Saya senang dengan kata menuju kepada kebinasaan. Jalan ini, jalan yang mana? Kita sama tahu bahwa Bileam ini tinggalnya di Aram, Mesopotamia. Tapi dia dipanggil oleh Balak, Raja Moab, melalui utusan yang dia kirim untuk panggil datang ke Moab. Untuk tujuan mengutuk bangsa Israel. Tetapi ketika Bileam berjalan keluar, datanglah malaikat Tuhan menghadang dia. Dan malaikat Tuhan berkata, jalan ini pada pemandanganku menuju kebinasaan. Jalan yang mana? Ini bukan soal jalan dari Aram datang ke Moab, bukan. Tapi ini soal jalan hidup. Yang Bileam sedang tempuh, yang Bileam sedang jalani, di mata Tuhan, ujung perjalanan hidup itu binasa. Bukan mati, binasa. Saudara, beda mati dan binasa. Semua kita akan mati. Siapa yang bilang malam ini dia tidak mati? Tapi tidak semua kita binasa. Mati. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 10. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Abraham mati, Paulus mati, Petrus mati, tapi tidak binasa. Tubuh yang mati karena dosa, tapi roh diam bersama Tuhan. Lalu binasa itu apa? 2 Tesalonika 1 ayat 9, mudah-mudahan saya tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Keterpisahan dengan Allah dalam kekekalan itulah binasa. Terpisah. Tidak ada peluang untuk kembali. Itulah binasa. Dan jalan hidup yang Bileam sedang tempuh di ujung dari perjalanan itu di mata Tuhan, Bileam akan terpisah dengan Allah dalam kekekalan. Makanya Tuhan memakai kata binasa, bukan mati. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jalan hidup model apa yang Bileam sedang jalani, tempuh, yang ujungnya di mata Tuhan berakhir dengan keterpisahan dengan Allah dalam kekekalan.
Tentu kita belajar malam ini. Karena firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk satu, mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Tiga, memperbaiki kelakuan. Dan empat, menuntun orang pada kebenaran. Itulah uniknya Alkitab. Alkitab tidak hanya menulis kelebihan-kelebihan dari tokoh-tokoh jenderal-jenderal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi juga menulis kegagalan dan kelemahan mereka supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, malam hari ini perjalanan hidup Bileam ini ditulis supaya kita belajar agar jalan hidup yang sedang kita tempuh ini mungkin di mata kita berujung dengan kebahagiaan, tapi bagaimana di mata Tuhan? Karena Alkitab berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bileam juga mungkin berpikir jalan yang dia jalani ini ujungnya nanti berakhir dengan bahagia hidup, tapi tidak di mata Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan itu seperti cermin yang akan menunjukkan kepada kita siapa kita sebenarnya. Firman Tuhan juga akan menjadi cermin untuk menunjukkan jalan hidup yang kita tempuh ini sebenarnya ujungnya berakhir dengan apa. Kalau sampai berakhir dengan binasa seperti Bileam, masih ada kesempatan karena hidup ini kesempatan. Jalan hidup yang pertama yang Bileam sedang jalani yang di mata Tuhan ujungnya Bileam binasa. Mari kita lihat pada ayat yang ke 12 dan 21. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. 21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelailah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Saudara lihat, Tuhan bilang jangan, tapi Bileam angkat jangkar. Ya, Tuhan bilang jangan pergi. Tapi pagi-pagi Bileam angkat kaki dan pergi. Ketika itulah Tuhan datang menghadang dia di tengah perjalanan itu. Saudara, satu jalan hidup yang dijalani dengan mencoba untuk membangkang pada Tuhan, memberontak melawan Tuhan. Ketika Tuhan bilang jangan tapi engkau lakukan, ketika Tuhan bilang lakukan tapi engkau tidak melakukan, sebenarnya engkau sedang menjalani satu perjalanan hidup yang ujungnya bukan mati tapi binasa, keterpisahan dengan Allah dalam kekekalan. Itu namanya cari masalah dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang jangan tapi kita lakukan. Saudara ingat istri Lot ketika Tuhan bilang jangan berhenti, jangan lihat belakang, tapi lihat dan berhenti dan lihat belakang, risiko mati, binasa. Ketika Tuhan bilang dengan Saul pergi perangi Amalek, bunuh manusia hewan, jangan kasih sisa, jangan sayang. Saul pergi bunuh yang kurus, bawa yang gemuk. Saul bunuh rakyat, dia bawa pulang raja sebagai tawanan. Tuhan bilang saya menyesal. Saudara, Alkitab berkata bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan kian kemari cari mangsa yang dapat dia telan. Karena pekerjaannya Yohanes 10:10 pencuri, pembunuh, pembinasa. 3 pekerjaan iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Si pencuri, pembunuh, pembinasa ini kerjaannya ialah berjalan seperti singa yang mengaung-ngaung cari mangsa yang dapat dia telan. Dia menemukan begitu banyak mangsa, tapi tidak semua mangsa dia bisa telan. Yang bisa dia telan ialah yang memberikan kesempatan kepada dia. Makanya Efesus pasal yang keempat kalau tidak salah ayat yang ke-27. Jangan kasih iblis kesempatan. Bagaimana memberikan iblis kesempatan? Kesempatan itu ya ketika Tuhan bilang jangan tapi kau lakukan. Ketika Tuhan bilang lakukan tapi enggan untuk melakukan.
Saya akan buktikan itu dengan kisah dalam Alkitab. Yang pertama, Tuhan bilang jangan, tapi manusia melakukan. Mari kita lihat, dengan hormat saya minta tayang untuk kita. 1 Raja-Raja 13 ayat 9. 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-9. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan, ini kalau kita baca ini perintah Tuhan pada seorang nabi dari Yehuda untuk pergi bernubuat di Israel. Dengan syarat, kau pergi bernubuat tapi ingat, ya, jangan makan roti, jangan minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh. Ini nabi. Tapi apa yang dia buat ketika dia selesai bernubuat? Ayat 23-24. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelihara oleh keledai baginya. Orang itu pun pergi dari di tengah jalan, diserang oleh seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di samping. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Saudara, tadi perjanjian baru bilang iblis seperti singa. Jadi singa dalam perjanjian lama ini sebenarnya adalah simbol gambaran dalam perjanjian baru, yaitu iblis. Ketika Tuhan bilang jangan, nabi sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, pendeta sekalipun, ketika dia khotbah dia buat lain, singa tunggu. Iblis ambil kesempatan. Pemberontakan pada firman itulah kesempatan yang iblis tunggu-tunggu. Lihat, iblis tidak makan itu keledai, singa tidak makan keledai, hanya makan dia. Yang kedua, ketika Tuhan bilang lakukan tapi tidak lakukan, singa makan. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 20 ayat 35-36. Seorang dari rombongan nabi berkata pada temannya, atas perintah Tuhan. Ini untuk penyamaran. Karena Tuhan suruh dia pergi ketemu Ahab, tapi menyamar. Atas perintah Tuhan, pukullah aku. Tapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia, lalu menerkamnya. Singa yang jalan cari mangsa itu, si iblis pencuri pembinasa itu mendapat kesempatan. Ketika Tuhan suruh engkau lakukan tapi engkau tidak lakukan, dia ambil kesempatan. Dan ingat, iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia mencuri hidupmu, dia bunuh tubuhmu, dia binasakan jiwamu di neraka. Jalan ini pada pemandanganku menuju kebinasaan. Ini pembelajaran pertama. Jalan hidup Bileam yang coba memberontak dengan firman Tuhan, melawan firman Tuhan. Dan memang Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman tanggung akibat. Tapi siapa taat perintah memelihara nyawa. Ya. Atau Amsal 19 ayat 16, mudah-mudahan saya tidak salah, 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawa, tapi siapa menghina firman akan mati. Mari jalani hidup ini dalam sebuah ketaatan pada firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang jangan, jangan. Ketika Tuhan bilang lakukan, lakukan. Supaya engkau di ujung perjalanan hidupmu, engkau tidak binasa. Tapi tubuh memang mati karena dosa, roh diam bersama Tuhan. Jangan sampai keterpisaan dengan Allah dalam kekekalan. Yang kedua, jalan hidup yang ditempuh Bileam. Kita kembali pada ayat yang ke-28 dan 29. Oh ya. Saudara, kisah ini jadi mungkin singkatnya seperti ini. Ketika dia menempuh perjalanan yang di mata Tuhan itu ujungnya binasa, Tuhan datang hadang di tengah perjalanan.
dengan pedangnya menyala-nyala. Si keledai ya tunggangan Bileam ini tidak mau tuannya mati, tidak mau tuannya susah. Maka demi keselamatan tuannya, dia menyimpang dari jalan ke ladang. Demi keselamatan tuannya. Dia hargai tuannya, dia hormati tuannya, dia sayang tuannya. Dia menyimpang. Tapi di mata tuannya, binatang ini mempermainkan dia. Maka dia pukul. Jalan. Dalam perjalanan selanjutnya malaikat Tuhan ambil di tembok yang sangat sempit. Demi keselamatan tuannya pula. Dia tidak mau tuannya binasa, dia tidak mau. Dia sayang tuannya, dia hargai, hormati tuannya. Maka sandarlah keledai ini pada tembok. Dan kaki Bileam tuannya terjepit. Di mata Bileam, kau mempermainkan aku. Dia pukullah yang kedua. Di satu tempat yang sempit, yang tidak bisa lewat demi keselamatan tuannya, karena dia sayang tuannya, dia tiarap. Karena dia tidak tega melihat tuannya binasa. Tapi di mata tuannya, kau mempermainkan aku. Maka dia, keledai bilang, kenapa kau pukul aku 3 kali? Ya, karena kau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, kau kubunuh. Dan aku hidup. Tapi begitu dia melihat malaikat Tuhan bilang apa? Kau beruntung. Untung keledai ini melihat aku dan dia menghindar. Kalau tidak, kau kubunuh dan keledai itu aku biarkan hidup. Jadi di mata Bileam, keledai mati, dia hidup. Di mata Tuhan, kau mati, keledai hidup. Karena memang kau manusia tapi otak binatang. Saudara, ada kalanya ketika kita salah jalan, salah langkah, Tuhan sayang kita, Tuhan tidak ingin kita binasa, Tuhan memakai orang-orang untuk menegur kita supaya kita berhenti dari kesalahan itu. Tapi ada kalanya saudara, Tuhan memakai orang yang di mata kita, ya di mata kita tidak layak, tidak pantas. Ya, di mana status sosialnya di bawah kita, pendidikannya di bawah kita, yang bagi kita tidak layak dan tidak pantas. Ketika Tuhan memakai dia tegur kita, kita merasa harga diri kita jatuh. Dan akhirnya tidak sedikit orang mulai memukul bukan dengan tongkat, tapi dengan kata-kata yang lebih tajam dari pedang, yang membuat orang tersebut sakit. Sampai banyak kali orang bilang, kalau tegur itu lihat-lihat dengan siapa kau tegur. Karena dia merasa dia punya harga diri jatuh. Dia mau itu kalau orang yang tegur itu orang yang levelnya selevel dengan dia atau di atas level di atas dia. Kalau di bawah dia rasa harga dirinya hilang. Tapi saya mau bilang saudara, dengar baik-baik. Kalau Tuhan masih memakai manusia menegur engkau ketika engkau salah, apakah dia anak kecil, apakah dia usia di bawah engkau, apakah status sosialnya di bawah engkau, pendidikannya di bawah engkau, atau jabatan di bawah engkau, selama dia masih manusia, berarti Allah masih melihat kau manusia. Maka dia pakai manusia. Tapi kalau sampai Allah pakai binatang, hanya ada 2. Yang pertama, kau memang derajatnya sudah sama dengan binatang. Atau yang kedua, lebih bawah daripada binatang. Karena itu pantas pakai binatang. Saudara, kalau Tuhan menegur kita itu seperti waktu lalu saya katakan, Tuhan sayang kita. Tidak usah lihat siapa dia. Tapi kalau itu betul sesuai dengan apa yang dia omong, karena kita tidak bisa berdusta dengan suara hati kita. Mungkin kita bisa bersandiwara sehingga orang tertipu dengan penampilan kita, sandiwara kita. Tapi sebetulnya kita tidak bisa bersandiwara dengan suara hati. Bahwa apa yang dia katakan itu betul. Cuma banyak kali kita tidak mau terima. Sehingga orang yang Tuhan pakai menjadi sasaran. Seperti keledai ini menjadi sasaran. Seharusnya Bileam berterima kasih pada keledai. Jadi ketika Tuhan memakai seseorang tegur kita dan itu betul, katakan, terima kasih anak, terima kasih adik,
Terima kasih saudara, terima kasih, terima kasih. Apa yang Anda katakan itu betul. Terima kasih Tuhan Engkau memakai dia tegur saya. Bukan pembenaran diri. Hanya karena takut harga diri jatuh, tidak boleh. Firman Tuhan bilang siapa mempertahankan nyawa kehilangan nyawa. Siapa kehilangan nyawa karena kebenaran dia mendapatkan nyawanya kembali. Sama. Siapa mempertahankan harga diri dia akan kehilangan harga diri. Tapi siapa rela kehilangan harga diri demi sebuah kebenaran dia akan mendapatkan harga diri yang lebih tinggi dari Tuhan. Tidak usah membangkang. Terima. Karena Tuhan sayang. Barang siapa ku kasih dia ku tegur dan ku ajar, karena itu relakan hati dan bertobat. Ayub 5 ayat 17, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Karena itu jangan menolak didikan yang maha tinggi. Ini pembelajaran iman yang kedua. Bileam harusnya berterima kasih pada keledai yang telah meluputkan dia dari kebinasaan. Tapi justru dia merasa keledai itu mempermain-mainkan dia. Ya, jangan tiru contoh Bileam yang tidak baik ini. Yang ketiga, mari kita lihat pasal yang ke-22. Tadi kita lihat ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanya perkataan yang kukatakan padamu harus kau katakan. Coba kita lihat pasal 23 ayat 12. Pasal 23 ayat 12. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Artinya hidup ini jaga mulut. Yang boleh keluar dari mulut hanyalah perkataan-perkataan yang Tuhan taruh di mulutmu. Jangan sekali-kali mengeluarkan perkataan yang Tuhan tidak taruh di mulutmu. Sebuah jalan hidup yang ditempuh dengan tidak jaga mulut, tidak jaga kata-kata, ujungnya binasa. Baik, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Matius 22 ayat 36-37. Kita lihat firman Tuhan. Matius 12 ayat 36-37. Matius 12 ayat 36-37. Matius 12. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, tapi menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kata-kata itu berpengaruh sekali di alam roh. Karena itu Tuhan bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya makan buah. Ketika lidahmu suka menggemakan kata-kata berkat, perkataan-perkataan firman Tuhan, kau makan berkat dari firman Tuhan. Tapi ketika engkau menggemakan kata-kata kematian, kata-kata kutuk, kata-kata sumpah, kau makan itu. Karena menurut perkataanmu engkau dibenarkan, tapi menurut perkataanmu juga engkau disalahkan. Salah satu penyebab matinya orang-orang Israel generasi tua di padang gurun ialah karena tidak jaga mulut. Mereka sumpah diri. Musa, kau bilang bawa kami ke negeri limpah susu dan madu. Ini bukan negeri susu madu, ini negeri celaka. Kau bawa kami ke sini supaya kami mati dan istri anak kami menjadi tawanan. Tuhan bilang apa? Seperti yang kau katakan itulah yang aku buat. Di padang gurun ini kamu akan habis. Di sinilah kamu akan mati. Kenapa? Karena kutuk diri, sumpah diri. Makan buahnya. Makanya salah satu penyebab Musa Tuhan cabut dia punya hak masuk tanah Kanaan itu karena Musa tidak jaga mulut. Jangan pikir dia Musa lalu dia lolos, tidak. Ya.
Tuhan suruh dia pergi bicara dengan gunung batu itu supaya dikeluarkannya air. Dia pergi, dia bukan bicara dengan gunung batu, dia bicara dengan orang Israel. Kata-kata yang Tuhan tidak taruh di dia punya mulut. Dia pergi, dia bilang, hai bangsa durhaka, apakah kami harus memberi kamu minum air? Setelah itu dia pukul, air memang keluar. Tapi kata-katanya itu yang Tuhan tidak taruh dia punya mulut, dia kasih keluar. Maka Tuhan bilang, kau tidak menjaga kekudusanku di hadapan umat. Kau tidak masuk. Tuhan bilang pergi bicara dengan gunung batu supaya dikeluarkannya air. Paling tidak dia pergi dan dia bilang, hai gunung batu, beginilah firman Tuhan, keluarkan air bagi umat ini untuk minum. Pak. Dia pergi bukan bicara gunung batu, bicara dengan orang Israel. Woi, bangsa durhaka. Kata-kata yang Tuhan tidak taruh di dia mulut. Jaga mulut. Kata-kata itu berpengaruh besar. Saya bilang di alam roh. Saya kasih contoh. Firman Tuhan. Mari kita lihat. Dengan hormat saya minta tolong tanya kasih kita Lukas 10 ayat 5 sampai 6. Lukas 10 ayat 5 sampai 6. Kalau kamu memasuki rumah, suatu rumah katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. 6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahteramu, maka salam itu akan tinggal di atasnya. Perhatikan. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali. Jadi Tuhan bilang, kalau kau masuk rumah seseorang, katakan salam, berkati itu rumah. Dengan perkataan salam, damai sejahtera. Kalau dia terima salammu itu berkat itu tinggal atas dia. Tapi kalau dia tolak, dia kembali padamu. Karena engkau yang mengeluarkan berkat itu. Makanya ketika Maria datang di rumah Elizabeth, dari luar dia bilang, salam Elizabeth. Ketika salam ini keluar dari mulut Maria dan sampai di telinga Elizabeth, maka Elizabeth kepenuhan Roh Kudus. Anak dalam rahimnya kepenuhan Roh Kudus. Dan Elizabeth bilang, ketika salam itu sampai ke telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Diberkatilah engkau dan seterusnya. Salam, kata-kata itu berpengaruh sekali. Makanya kalau jabat tangan dengan orang, salam, 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 Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kalau dia terima, berkat tinggal atas dia. Tapi ketika dia tidak mau terima salam itu, berkat itu kembali kepadamu. Sebaliknya. Ya. Sebaliknya. Coba kita lihat Amsal 26 ayat 2. Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Hati-hati dengan sumpah kutuk yang engkau keluarkan untuk seseorang. Hati-hati. Sebab kalau dia tidak bersalah tanpa alasan, lalu dia tolak itu kata-kata yang kau keluarkan tadi, kata-kata itu kembali pada siapa? Siapa? Senjata makan Tuhan kan? Makanya jaga mulut. Jangan berpikir kata yang kau keluarkan keluar lalu keluar. Tidak keluar. Makanya Tuhan bilang, bila kau boleh pergi saya izinkan karena kau sudah terlanjur jalan. Tapi ingat, kata yang saya taruh di mulut yang boleh keluar, yang tidak jangan. Mungkin kita berpikir bahwa jalan hidup yang saya tempuh sekarang ini jalan hidup sorga, yang ujungnya pasti sorga. Tapi di mata Tuhan belum tentu. Jaga mulut. Amsal 16:24. Yang Tuhan mau ini. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Itu yang Tuhan mau, kata-kata berkat. Yang ketika orang dengar, dia ada damai sejahtera. Ketika orang dengar, dia rasa tenang teduh. Ketika orang dengar, dia rasa sukacita. Bukan kata-kata yang membuat orang dengar, orang hati sakit dan sebagainya, tidak boleh.
jaga mulut. Tuhan cegah Bileam supaya jangan sampai itu terjadi. Yang keempat, jalan ini pada pemandanganku menuju kebinasaan. Mari kita lihat ayat yang ke-6 dari bacaan kita tadi. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Saudara lihat, Balak ini punya niat jahat terhadap umat yang Tuhan berkati, yaitu Israel. Dia punya niat jahat, tapi dia tidak mau kerja sendiri. Dia cari mitra, cari teman sekerja untuk menyusahkan bangsa pilihan itu. Maka dipanggillah Bileam dari Aram. Nah, Bileam juga angkat jangkar pergi. Artinya Bileam ingin mengambil bagian dalam niat jahat Balak terhadap umat Tuhan itu. Makanya di tengah jalan Tuhan hadang, karena Tuhan tidak mau engkau ambil bagian dalam rencana jahat terhadap orang lain, apalagi orang yang diberkati. Saudara, hidup ini jangan suka rancang malapetaka kejahatan bagi orang, atau mungkin kau tidak rancang tapi mengambil bagian dalam rancangan kejahatan orang terhadap sesama, tidak boleh. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Hari ini kau rancang untuk orang, besok orang rancang untuk engkau. Karena firman bilang apa yang kau ingin orang perbuat padamu, perbuat. Tapi kalau apa yang kau tidak ingin orang perbuat padamu, jangan perbuat. Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Hari ini kau di atas, tapi besok kau akan ada di bawah. Tuhan itu adil. Saudara, ada banyak kisah dalam Alkitab tentang itu. Ketika Haman membenci Mordekai, si Yahudi itu, dalam kitab Ester. Karena Mordekai tidak menyembah dia, tidak sujud menyembah dia. Dia pulang, dia buat tiang untuk gantung Mordekai. Lalu dia datang meminta raja supaya nyawa Mordekai digantung di sana. Tapi Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut tidak jatuh. Apalagi orang pilihan. Maka Tuhan balik tiang yang dia rancang untuk gantung Mordekai, justru dia yang digantung di sana. Karena siapa yang menggali lubang, kata Alkitab, dia akan masuk di itu lubang. Ketika dia benci orang Yahudi, dia rancang hari, bulan, tanggal, tahun pemusnahan orang Yahudi. Tapi Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut tidak jatuh. Pada hari, tanggal, bulan itu Tuhan balik, dan orang Yahudi yang membinasakan mereka. Saudara ingat Daniel? Mereka ingin mencelakakan Daniel untuk membuang dia ke gua singa dan singa makan. Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut tidak jatuh. Justru di dalam gua singa itulah singa tidak makan Daniel. Ketika Daniel ditarik kembali, orang yang merancang itulah yang masuk. Saudara, hati-hati. Hidup ini jangan suka rancang malapetaka untuk orang. Yang lebih menyakitkan lagi kita lihat di Amsal. Amsal 3 ayat 29. Paling menyakitkan di situ. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal dengan engkau. Ini sangat-sangat menyakitkan. Orang yang kita anggap teman, saudara, orang yang kita percaya, ternyata di belakang dia tusuk dari belakang. Satu contoh dalam Alkitab ialah ketika Daud. Saudara Daud, dia tidur dengan istri Uria, Batseba. Lalu ketika Batseba bilang saya hamil, Daud mulai putar otak bagaimana supaya keluar dari ini masalah. Maka dia suruhlah panggil suami Batseba, Uria dari medan peperangan. Datang.
Dengan tujuan supaya ketika Uria pulang, dia tidur dengan istrinya. Dan istrinya bilang hamil, itu Beni Uria. Tapi ketika Uria datang pulang, Uria bukan pergi tidur. Uria tidur di pintu gerbang. Besok pagi Daud bilang, kok saya suruh kau pulang tidur, kau tidak pulang. Uria bilang apa? Bagaimana saya pulang tidur dengan istri saya, sedangkan Yoab dan tentara Israel sambung nyawa di medan pertempuran. Saya tidak tega. Daud bilang, baik kalau begitu tunggu. Maka dia mulai tulis surat. Yoab, apabila ada pertempuran yang benar-benar sengit, tempatkan Uria di depan. Setelah itu kamu lari tinggalkan dia agar dia terbunuh mati. Yang lebih menyakitkan lagi, surat ini dibawa oleh Uria sendiri. Tanpa curiga dia tinggal dengan engkau. Dia bawa ini surat sendiri. Surat eksekusi kematiannya. Sampai di sana dia serahkan di Yoab. Yoab tinggal eksekusi. Dan akhirnya Uria mati. Begitu kabar datang di Daud bahwa Uria sudah mati, Daud bilang apa? Tingkatkan pertempuran. Biasalah pedang makan ini, pedang makan itu. Jangan sebelah hatimu, lanjutkan. Karena dia pikir niatnya sudah tercapai. Tapi ini jahat di mata Tuhan. Tuhan pakai Nabi Nathan pergi kasih tahu Daud. Dan resiko yang Daud terima ialah satu. Anak yang dilahirkan Batseba itu mati. Yang kedua, anakmu satu perkosa satu. Yang ketiga, satu bunuh satu. Yang keempat, engkau melakukan sembunyi-sembunyi tapi saya lakukan terang-terang. Istri-istrimu akan ditiduri siang hari oleh anak kandungmu sendiri, yaitu Absalom. Resiko besar. Kau rancang bagi orang, akan ada orang rancang bagi engkau. Kalau Tuhan tidak berkenan. Makanya jangan ketawa dulu, jangan senyum dulu, jangan berpikir bahwa tidak ada orang yang tahu. Tuhan tahu. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Kebalikannya ialah kalau kau tidak mau orang perbuat padamu, jangan buat pada orang. Kalau kau tidak mau orang rancang kejahatan bagi engkau, jangan rancang bagi orang lain. Yang kelima, coba dengan hormat saya minta tayang kasih kita Wahyu 2 ayat 14. Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nanti saudara kalau pulang baca selesai ini kisah bagaimana Bileam berkati Israel. Di atas gunung itu dia berkati, dia berkati, dia berkati. Tuhan taruh perkataan dalam mulut, dia berkati Israel, berkati, berkati. Sampai Balak bilang, untuk sewa kau, saya suruh kau datang ini, kutuk saya punya musuh, kok kau berkati? Dia bilang, iya kan saya sudah bilang apa yang Tuhan taruh itu yang saya sampaikan. Tapi apa yang terjadi ketika turun gunung? Di atas gunung dia berkati Israel, turun gunung apa? Nanti saudara baca, ya, nanti di dalam bilangan 25, bilangan 31 itu, begitu turun gunung, dia kasih nasihat Balak. Tadi di atas gunung saya tidak bisa berkati karena memang Tuhan perintahkan saya berkati, saya tidak bisa kutuk. Tapi kalau kau mau supaya jebak ini bangsa, kasih kau punya anak laki-laki, kawin dia pada perempuan, ambil jadi istri. Kasih kau punya anak perempuan, jadi istri daripada anak laki-laki mereka. Lalu bawa mereka menyembah Baal Peor. Nasihat ini Balak terima. Maka apa yang terjadi?
terjadilah kawin campur di antara orang Israel, orang Midian, dan orang Moab. Sehingga orang Midian dan orang Moab bawa orang Israel datang menyembah Baal Peor. Lalu murka Allah turun, dan apa yang terjadi? Tulah turun membunuh 23.000 orang Israel yang Bileam berkati dari atas gunung itu. Di atas gunung itu dia berkati, tapi di bawah gunung dia bunuh 23.000 orang karena dia punya nasihat. Saudara, pembelajaran apa bagi kita di sini? Hidup ini jangan jadi batu sandungan bagi orang. Hidup ini jangan bikin orang berdosa, jangan bikin orang susah. Hati-hati dengan kita punya nasihat. Hati-hati dengan kita punya saran. Hati-hati dengan kita punya usul. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita punya nasihat, kita punya usul, kita punya saran itu menyebabkan orang berdosa, bahkan mati dalam itu dosa. Ini Bileam. Ya bisa terjadi. Pimpin ibadat, khotbah, berkati. Tapi begitu turun, memberikan nasihat-nasihat yang menyesatkan orang, memberi nasihat-nasihat yang menyusahkan orang, memberi nasihat-nasihat yang bikin orang berdosa. Saudara kalau baca kisah, coba, tidak usah. Masih dari peristiwa Daud tadi. Amnon perkosa Tamar itu berawal dari nasihat daripada seorang temannya, yaitu Aminadab. Amnon cinta adiknya Tamar, tapi dia tidak tahu bagaimana dapatkan Tamar. Satu waktu dia susah, lalu temannya yang kata Alkitab cerdik ini, yaitu Yonadab ini, dia tanya, "Weh, anak raja, kenapa kau sedih?" "Begini, saya sebenarnya cinta, saya punya adik Tamar, tapi bagaimana mendapatkannya?" "Gampang. Kau pura-pura sakit. Nanti kalau bapamu Daud datang jenguk, katakan, minta supaya Tamar datang masak untuk kau." Nasihat daripada Yonadab inilah yang Amnon pakai. Dia pura-pura sakit. Daud ayah yang datang jenguk. Lalu dia minta, izinkan Tamar datang untuk membuat sepotong 2 kue untuk saya makan. Maka saya makan dari tangannya, pasti saya sembuh. Padahal ini hanya strategi. Seperti dia bikin Uria itu. Tanpa dia curiga. Seperti Uria tanpa curiga. Apa yang kau tabur, kau tuai. Maka datanglah Tamar melayani Amnon. Di saat itulah dia perkosa adiknya. Atas nasihat daripada temannya ini. Hati-hati kalau kasih nasihat orang yang punya masalah. Kalau kau bukan karunia nasihat, jangan. Jangan sampai kau punya nasihat bikin orang susah. Nanti orang punya rumah tangga masalah, datang kau mulai kasih nasihat. Cere. Alkitab bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan, kau kasih nasihat cerai. Kau berhadapan dengan Tuhan. Ya. Saudara, ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk tanah Kanaan, pulang datang 2 kasih nasihat yang bagus, 10 kasih nasihat yang tidak bagus. Kasih saran yang tidak bagus. Dan akhirnya saran yang tidak bagus dari 10 ini Israel menangis. Tuhan bilang, Musa kau geser, saya kabas habis. Gara-gara ini 10 punya nasihat. Gara-gara ini 10 punya nasihat. Saran. Hati-hati saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab, tapi karena waktu, maka saya angkat hanya beberapa saja ya. Yang terakhir, yang ke-6. Jalan hidup yang ditempuh Bileam di mata Tuhan ujungnya binasa. Kita lihat ayat yang ke-37 dari bacaan kita tadi.
Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapa engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 15-16. 2 Petrus 2 15-16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. 16. Tapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia mencegah kebebalan nabi itu. Coba kita lihat Mazmur 128 ayat 2. Sebelum saya, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ternyata Bileam ini suka menikmati upah dari sebuah kejahatan. Sedangkan Mazmur bilang, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, bukan hasil jeripaya tangan orang lain, bukan keringat orang lain, bukan hak orang lain, tapi hasil jeripaya tanganmu, engkau berbahagia dan baik keadaanmu. Hidup ini jangan suka bawa yang bukan berkat Tuhan masuk dalam rumah, kasih makan istri anak, kasih makan suami anak, kasih makan keluarga, tidak boleh. Itu satu jalan hidup yang ujungnya nanti binasa. Karena makan yang bukan berkat, apalagi makan orang punya keringat. Supaya jangan sampai mandi orang pun air mata dan tidur di atas orang pun pengeluhan. Makan kau punya bagian, apa yang menjadi berkatmu? Yang tidak, jangan. Coba kita lihat Amsal 9 ayat 17-18. Air curian itu manis, dan roti yang dimakan yang sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya. 18. Tapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang yang diundang ada di dalam dunia orang mati. Ya, makan pencuri, makan suap, makan korupsi, makan rampok itu enak. Tapi engkau tidak akan berbahagia. Rumah tanggamu tidak bahagia, karirmu tidak bahagia, hidupmu tidak bahagia. Karena engkau makannya bukan berkat. Enak di mulut, tapi risikonya ialah kau tidak berbahagia dan keadaanmu tidak baik. Jangan jalani hidup model begini seperti Bileam. Pergi ke mana-mana berkati orang, pergi ke mana-mana kutuk orang, dapat uang pulang makan minum. Tidak boleh. Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan lagi karena waktu. Tapi belajar dari jalan hidup Bileam ini tidak boleh tiru. Yang pertama, sekali lagi, jangan melawan firman Tuhan. Jangan membangkang dengan firman Tuhan. Karena risikonya kau kasih iblis kesempatan mencuri, membunuh, membinasakan engkau. Yang kedua, terima teguran-teguran yang Tuhan berikan. Lewat siapapun juga. Kalau itu betul, jangan berdusta pada suara hati dan jangan mencari pembenaran diri. Terima, relakan hati dan bertobat. Yang ketiga, jaga mulut. Kata-kata yang keluar dari mulutmu itu yang kau makan. Kata-kata berkat kau makan berkat, kata-kata kutuk kau makan kutuk. Karena dengan perkataanmu engkau dibenarkan, tapi dengan perkataanmu juga engkau disalahkan. Siapa suka menggemakan lidah, dia makan buahnya. Yang keempat, jangan suka ambil bagian dalam rancangan kejahatan terhadap sesama. Karena hari ini kau rancang bagi dia, besok orang rancang bagi engkau. Yang kelima, jangan menjadi batu sandungan untuk orang jatuh dalam dosa. Tapi jadilah pribadi yang membawa berkat bagi orang lain. Dan yang keenam, jangan makan apa yang bukan kau punya bagian. Jangan menikmati apa yang bukan berkat Tuhan. Supaya berbahagialah engkau dan baik keadaanmu dan keturunanmu. Tuhan berkati kita dari firman-Nya. Amin.
Kita angkat lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Haleluya Tuhan.